Hello, good morning, John 3. Ready to, ready to study today. Before we start our study today, let's pray. Thanks God for the opportunity you gave for us, so we can still take our lesson today. Please open our heart and our mind so we can understand our lesson for today. Amen. Okay, John 3. Now let's open your book, page 39. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke pembelajaran 2 dari subtema 2. Kamu bisa buka bukunya di halaman 39. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menyanyikan lagu nasional secara canon. Yang kedua, mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap yang akan dikembangkan buat siswa itu adalah percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Masih sama dengan pembelajaran kemarin. Oke? Ya, kita langsung masuk saja, John 3, ke Ayo Berpendapat. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita patut berbangga memiliki sederet kekayaan alam yang membawa harum nama bangsa kita di kancah internasional. Misalnya, Raja Ampat di Papua. Raja Ampat di Papua itu terkenal dengan keindahan terumbu karangnya, ya. Jadi tidak hanya terumbu karang, tetapi juga masih banyak sumber daya alam non-hayati lainnya yang berada di sana di Papua. Sekarang John 3, menurut kamu ada tidak hal yang membuat kamu bangga akan negara kamu, akan bangsa Indonesia? Nah, jika pasti ada ya. Nah, pendapat kamu itu kamu tuangkan ke dalam bentuk pesan suara. Jadi kamu kasih pendapat kamu tentang 2 hal yang membuat kamu bangga akan bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Ya. Next, ayo bernyanyi, menyanyikan lagu nasional secara canon. John 3, kamu tahu nggak kalau Indonesia itu merupakan penghasil rotan terbesar di dunia, yaitu sekitar 80% di dunia. Sedangkan 20% lagi itu dihasilkan oleh negara-negara lainnya ya, seperti Filipina, Vietnam, dan negara-negara Asia lainnya. Dan tentunya kekayaan alam tersebut mampu membuat kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Lalu kamu bisa bayangkan bahwa jenis rotan yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Ada sekitar 312 jenis rotan. Bayangkan, Indonesia memiliki 312 jenis rotan. Tentu itu sangat membuat kita bangga. Ya. Nah, rasa bangga, rasa cinta, dan rasa syukur kita terhadap kekayaan alam tersebut itu dapat kita tuangkan ke dalam syair lagu. Nah, salah satu lagunya adalah lagu nasional yang berjudul Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Kamu bisa lihat di halaman 29 nih, ya. Coba kamu perhatikan, tempo yang digunakan lagu Indonesia Pusaka ini adalah tempo moderato namanya. Teacher, tempo moderato itu maksudnya apa sih? Saya nggak ngerti. Nah, tempo moderato itu maksudnya adalah ketika kamu menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, berarti kamu harus menyanyikannya dengan tempo sedang, ya. Paham ya? Iya. Lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki ini juga bisa kita nyanyikan dengan teknik bernyanyi secara canon. Di pembelajaran lalu, teacher juga sudah pernah sebelumnya membahas tentang teknik bernyanyi dengan cara canon, ya. Teknik menyanyi secara canon ini maksudnya adalah teknik menyanyi secara berkelompok yang dilakukan dengan cara susul menyusul. Jadi kalau kita menyanyi secara susul menyusul, otomatis ada 2 bagian
yang berperan di sana ya. Yang pertama itu adalah melodi pertama yang kita sebut dengan pengikut atau dux. Ya. Sedangkan yang kedua itu melodi yang mengikuti, yang disebut juga dengan pendatang atau pengikut. Ya. Nah, untuk kegiatan ini Jontri, ayo bernyanyi, karena teknik canon ini harus dilakukan secara berkelompok, ya. Otomatis untuk saat ini kita tidak bisa melakukannya atau menerapkannya ya. Jadi teacher nanti akan kirim ke kamu video lagu Indonesia Pusaka dengan cara teknik canon. Nanti teacher akan share di grup ya. Nanti kamu bisa belajar dari sana bagaimana cara bernyanyi Indonesia Pusaka dengan teknik canon. Jadi di rumah kamu juga bisa latihan. Paham ya Jontri? Ya. Oke, kita lanjut. Ayo berdiskusi. Mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu kewajiban warga negara Indonesia itu adalah membela negara. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia itu mempunyai hak untuk mencintai, menghormati, hingga membela negara kita, negara Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, teacher, hak dan kewajiban itu apa sih? Dan apa pula hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, kita masuk ke yang pertama, hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya memang harus kita terima. Paham ya? Nah, hak kita sebagai warga negara itu apa saja, teacher? Yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita semua itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, memperoleh pendidikan. Kamu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dasar 9 tahun. Ya. Yang ketiga, mendapat kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi siapapun kamu, teacher, orang lain, itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang keempat, mendapatkan pekerjaan. Jika kamu sudah memenuhi syarat pendidikan kamu dan pendidikan kamu sudah selesai, itu kamu berhak mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kelima, mengeluarkan pendapat. Itu pasti ya. Yang keenam, memilih dan memeluk agama. Ya. Jadi kamu, teacher, semua warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk memeluk agama yang kita percayai. Oke? Next, kewajiban. Kewajiban adalah suatu hal yang memang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Kewajiban kita sebagai warga negara yang pertama, seperti yang sudah teacher sampaikan sebelumnya, itu yang pertama kita wajib untuk membela negara. Apapun yang terjadi, kita harus wajib membela negara. Yang kedua, menaati hukum. Hukum yang berlaku atau yang sudah ditetapkan oleh undang-undang itu harus kita taati. Yang ketiga, membayar pajak. Ini hanya berlaku untuk para pekerja. Jadi kalau kamu sebagai siswa, apakah kamu juga akan membayar pajak? Tidak. Nanti ya setelah kamu bekerja, baru kamu bisa membayar pajak. Baru kamu bisa memenuhi kewajiban kamu untuk membayar pajak. Yang keempat, menghormati hak asasi manusia. Ya, setiap orang itu memiliki hak asasi manusia. Jadi kita berhak untuk wajib untuk menghormati hak asasi setiap manusia. Oke. Yang kelima, tunduk kepada peraturan yang ditetapkan undang-undang. Ya. Semua peraturan yang sudah ditetapkan undang-undang itu wajib kita patuhi sebagai warga negara Indonesia yang baik. Yang keenam, turut serta dalam pembangunan. Nah, untuk kamu sebagai siswa, ikut serta dalam pembangunan dapat kamu lakukan dengan cara belajar dengan baik, belajar dengan tekun, agar kelak nanti kamu bisa ikut serta dalam pembangunan. Paham ya Jontri? Ya. Untuk diskusinya, nih ya,
di halaman 41, kamu cari makna lirik lagu Bagimu Negeri, ya. Nanti kamu tuangkan ke dalam buku tugas tematik kamu, apa sih makna lirik lagu dari Bagimu Negeri. Oke, next. Ya, yang terakhir, Contri. Kita akan mengerjakan ayo berlatih halaman 43 nomor 1 sampai 5. Ya, paham ya? Teacher rasa cukup sekian penjelasan dari Teacher Listiana. Ya, Teacher harap bermanfaat bagi kamu semua. Don't forget to take care of your health and study. Okay, John 3. See you next time and God bless you. Bye-bye.